Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Wala hawla wala quwwata illa billah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad wa man tabi'a sunnatahu wa jama'atah min yaumi hadza ila yaumin nahdah. Rabbi ishrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli warfa' li qadri bi jahi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Subhanaka la 'ilma lana illa ma 'allamtana innaka antas samiul 'alim. Ya Fattahu ya 'Alim ya Wali ya Khabir. Ya Fattahu ya 'Alim ya Wali ya Khabir. Ya Fattahu ya Alimu ya Wali ya Khabir. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan Allah, wabil khusus para tamu undangan dan juga umaro kita Bapak Anak Kesna dan Ustadz Suranto selaku Ketua DKM kita, dan juga Marawis pimpinan Islamat yang kami muliakan. Hadro ya, Marawis Islamat Hadro pimpinan JB maju terus, tahun-tahun mundur. Dan juga Asairah yang kata baik tapi dipimpin oleh Ustazah Amin. Eni Wijayanti, dan insya Allah nanti akan tampil lagi mengiringi makan malam. Dan bapak sekalian dan juga bapak sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, pertama dan utama tentu kita bersyukur alhamdulillah di malam hari ini akhirnya dengan penantian yang panjang sebelum Ramadan, Syawal dan Dzulqa'dah sekarang dapat melaksanakan kembali rutinitas kita sebagai warga RW 13. Oh ya, dari Pak RT ya. RT kita Pak Herlan yang memimpin kita. Semangatnya terus Pak Herlan, woro-woro, dan juga semua yang terlibat dalam acara ini yang kami akan pengorbanannya mudah-mudahan Allah ganti dengan sebaik-baiknya, baik moral maupun materi. Oh ya, saudara kita Ahmad Wildan yang baru kita, dan insya Allah beliau mau menunaikan ibadah haji. Insya Allah besok malam setelah ngobrol tanggal malam Senin Pak Wildan ya, jam 3 malam mau menjadi duyufur rahman. Mudah-mudahan kita semua yang hadir di sini terpanggil menjadi tamunya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Dan titik doa untuk Ahmad Wildan, semoga RW 13 ini semakin kompak. Amin. Dan semakin bertambah berkah. Amin ya rabbal alamin. Selamat jalan, mudah-mudahan sehat terus, sehat, gampang, waras, mabrur. Amin ya rabbal alamin. Mabrur. Salam serta salam mari kita limpahkan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah kita sudah melaksanakan juga kegiatan rutin kita, yaitu bersolawat dan juga dibarengi dengan majelis ini. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah. Tidak banyak yang saya sampaikan karena sangat kurang bijaksana, mungkin sampai jam 12 karena ini sayang, ini udah nunggu dari tadi gak hujan, alhamdulillah. Nyantai aja, boleh sambil ngerokok, boleh sambil makanan yang telah disediakan oleh kami. Berangkat dari sabda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang ngaji santai Pak. Man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu. Kata Nabi, barang siapa yang kenal dirinya maka akan mengenal Tuhan. Kenal dulu kita siapa, baru kenal Allah. Kita ini udah kenal belum kita itu siapa? Kan begitu pertanyaan.
berangkat dari sabda Nabi Muhammad SAW dan juga firman Allah Subhanahu wa taala bahwa kita wa khuliqal insanu dha'ifa. Bahwa sebenarnya manusia itu adalah makhluk yang paling lemah, makhluk yang lemah. Wa khuliqal insanu dha'ifa. Sungguhnya manusia itu diciptakan oleh Allah itu adalah makhluk yang lemah. Bukti dari kelemahan kita, makhluk yang sangat terbatas. Sehebat apapun dia pasti akan tua dan akhirnya mati. Sehebat apapun, sekuat apapun dia, kalau sudah selesai tidak bisa nambah lagi. Ngerti baik? Sehebat apapun dia, kalau udah selesai gak bakalan bisa bangkit lagi. Itu menunjukkan bahwa kita manusia ada yang lemah. Kemudian berangkat dari itu, maka kita harus mengenal diri kita sebagai manusia, maka akan kenal Allah. Menurut guru besar dari Mesir, yaitu Hamid Zaghzi, mengatakan bahwasanya manusia itu tercipta oleh Allah mempunyai dua unsur. Yang pertama unsur diniyah, dini. Yang kedua adalah unsur robbani atau unsur ijtimai. Jadi manusia itu tergali dari dua. Allah ciptakan yang pertama ada unsur dini, yang kedua ijtimai. Unsur dini adalah bahwa manusia itu sebenarnya butuh kepada Tuhan, butuh kepada sesuatu kekuatan yang besar. Siapapun dia, tatkala dia menghadapi suatu masalah yang sulit, maka dia akan lari kepada kekuatan yang sangat besar. Cuma dalam hal ini Tuhannya ada yang kesasar, ada yang enggak. Itu semua menunjukkan itu fitrah manusia adalah mempunyai butuh kepada sesuatu yang di luar kemampuannya, yaitu Tuhan. Sangat naif sekali manakala orang itu tidak menyadari itu menyalahi kudrahnya. Yang kedua, manusia itu adalah makhluk ijtimai. Ijtimai itu adalah makhluk sosial. Kita tidak mungkin hidup sendirian. Kita pasti butuh kepada orang lain. Kalau mau hidup sendirian di hutan, manusia itu pasti butuh pada tangga, pada saudara. Atau dengan kata lain, manusia itu bisa terdiri dari dua unsur, unsur ardiyah dan unsur samawiyah. Unsur ardiyah adalah unsur bumi. Memang manusia ini diciptakan daripada bumi, yaitu khalaqtahu min nar wa khalaqtahu min tin. Manusia itu tercipta dari tanah, unsur tanah. Minha khalaqnakum wa fiha nu'idukum. Bahwa manusia itu tercipta dari tanah dan akan kembali kepada tanah. Dan juga manusia itu juga berangkat dari unsur samawiyah, yaitu ada unsur ruhani. Fa idza sawaituhu fanafahtu fihi min ruhi faqa'u lahu sajidin, kata Allah. Setelah aku sempurnakan ciptaannya dan aku tiupkan ruhku dan mereka bersujud kepada-Ku. Jadi manusia itu memang diciptakan oleh Allah ada unsur rohani. Kalau begitu manusia itu butuh duniawi, butuh rohani, butuh yang namanya kebutuhan hidup di dunia dan juga kebutuhan hidup rohani, yaitu kebutuhan rohaninya. Mari kita kembali kepada kita. Kita itu banyak memikirkan kebutuhan duniawi atau banyak
pernah memikirkan kebutuhan rohani. Minimal RW bersolawat ini kita paling tidak sebulan sekali memenuhi kebutuhan rohani. Maka dari itu sangat rugi apabila kita tidak menghadiri, manakala kita punya kesempatan. Paling tidak di RT kita lah setahun sekali. Masa ilok itu namanya kita butuh kebutuhan. Manakala seseorang itu kebutuhan duniawinya berkurang, pasti dia akan kelabakan, sakit, gizinya kurang, sakit, atau kebutuhannya kurang, dia akan pusing dan seterusnya. Begitu juga sebaliknya sebenarnya, manakala kebutuhan rohaninya berkurang, maka jiwanya akan sakit. Maka ada di dalam Al-Quran, fi qulubihim marad, yaitu fazadahumullahu marad, maka hati yang sakit. Kalau bagi laki-laki pasti ada kebutuhan yang memang dituntut oleh Allah, paling tidak seminggu sekali mendengarkan khotib berkhutbah untuk meningkatkan kualitas. Itu sebenarnya kewajiban itu ditujukan kepada manusia, dan manusia itu membutuhkan itu buat kita. Maka dari itu, untuk memenuhi kebutuhan atau kebutuhan duniawi, ada kebutuhan ukhrawi. Di dalam Al-Quran, wal akhiratu khairun minal ula. Untuk itu, melalui kesempatan ini, marilah kita sama-sama kembali kepada diri kita sebagai manusia. Paling tidak, mari kita pikirkan kebutuhan rohani kita. Paling tidak adalah hadir di majlis-majlis seperti ini. Itu sebetulnya dalam rangka memenuhi kebutuhan rohani kita. Karena pada dasarnya manusia itu bisa melaju dekat dengan Allah bisa juga dia lari dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang sudah saya sampaikan di sini, ada sebuah hadis untuk memperkuat kita. La antaghduwa min talabin min ayatil al-Quran wahidan khairun laka mi'ata rak'atin atau kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apabila seseorang itu belajar tentang satu ayat Al-Quran, maka dia lebih baik daripada sholat 100 rakaat. Satu ayat, tadi saya menyebutkan satu ayat, wa khuliqal insan dha'ifa. Mudah-mudahan kita orang yang pernah sholat 100 rakaat. Kita pernah sehari semalam sholat 100 rakaat. Kayaknya sulit. Itu kata Nabi, kalau orang mempelajari satu ayat Al-Quran itu sama dengan sholat 100 rakaat. Ilok 100 rakaat, 5 rakaat ini 5 waktu aja kadang-kadang kentir, ya Allah. Itu dalam rangka membutuhkan apa? Memenuhi kebutuhan unsur rohani tadi. Kemudian dilanjutkan adalah antaghdua min talabil ilmi baban, maka khairun min alf raka'atin atau kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Barang siapa di pagi hari kemudian dia mencari ilmu satu bab dalam masalah ilmu, bab sholat misalnya, atau bab thaharah dan sebagainya, maka dia lebih baik daripada orang 1000 rakaat. Subhanallah.
kemudian anak kita belajar agama, luar biasa. Kemudian agama anak kita suruh ngaji, suruh belajar Al-Quran dan seterusnya. Betapa orang tua mendapatkan rahmat dan aliran pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya yakin sampai kapanpun sehari 1000 rakaat sulit dilakukan. Jangankan 1000 rakaat, 100 rakaat. Untuk itu saya sangat secara pribadi sangat senang sekali manakala majelis sholawat ini bukan hanya sholawatan tetapi dijadikan majelis ilmu agar kita menjadi orang-orang yang ahli ibadah, ahli sholat sampai 100 rakaat bahkan 1000 rakaat sehingga kebutuhan rohaninya kita terpenuhi. Amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan itu saja barangkali sebagai wacana pemikiran kita. Mari kembali kepada kita, tolong mulai sekarang kita bukan usia 15 tahun lagi, 17 tahun lagi. Apakah kebutuhan rohaninya kita sudah terpenuhi atau kebutuhan jasmaninya kita kurang terpenuhi? Mudah-mudahan seimbang agar kita semua menjadi orang yang betul-betul selamat dunia wa ukhra, dunia dan akhirat. Mudah-mudahan kita semua dilimpahi keberkahan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan semua yang hadir di sini semuanya dijadikan oleh Allah putra putrinya, putra putri yang soleh dan solehah, sehingga mengangkat kita derajat kita di dunia dan di akhirat. Karena tidak ada harapan orang tua kita yang sudah usia segini selain membanggakan anak dan putra putrinya menjadi anak yang soleh dan soleh. Kita hadir di majelis, kita datang, kita guyup, kita kompak dan semuanya itu hanya satu harapan. Mudah-mudahan anak putra putri kita menjadi anak yang soleh dan soleh. Amin ya Allah. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Aku luka wali ada fastaghfiru wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi